Hewan mamalia adalah kelompok hewan menyusui yang memiliki beragam spesies dan tersebar luas di muka bumi. Hewan dari kelompok mamalia ini tentu seringkali dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan ada juga yang dijadikan hewan peliharaan. Hewan mamalia adalah kelompok hewan yang memiliki ciri-ciri khas, termasuk kemampuan menyusui anak-anak mereka dengan kelenjar susu. Selain itu, mamalia umumnya berkembang biak dengan cara melahirkan anak-anak mereka secara langsung, bukan dengan bertelur. Proses kelahiran inilah yang disebut beranak. Mamalia memiliki beragam jenis dan adaptasi yang sangat bervariasi, mulai dari mamalia darat seperti gajah dan singa hingga mamalia laut seperti lumba-lumba dan paus, meskipun memiliki perbedaan dalam habitat dan perilaku. Mereka semua memiliki ciri khas sebagai hewan menyusui dan berkembang biak dengan cara beranak. Di bawah ini ada beberapa ciri-ciri hewan mamalia yang membedakannya dengan kelompok hewan lain. 1. Tubuh ditutupi bulu atau rambut. 2. Memiliki glandula mama atau kelenjar susu yang mengeluarkan air susu. 3. Mempunyai plasenta kecuali platypus. 4. Berkembang biak dengan cara melahirkan. 5. Mamalia betina akan menyusui. 6. Di dalam jantung memiliki 4 ruang. 7. Bernapas dengan paru-paru. 8. Sel darah merahnya tidak memiliki nukleus. 9. Memiliki telinga luar dan sebagian besar dilengkapi daun telinga. 10. Homoeutherm atau berdarah panas, maksudnya suhu tubuh mamalia tidak dipengaruhi lingkungan. Kamu pasti sudah nggak asing lagi dengan istilah vertebrata. Vertebrata adalah golongan hewan yang bertulang belakang. Salah satu kelompok yang termasuk dalam jenis vertebrata adalah mamalia. Kali ini, yuk kita bahas tentang mamalia primata. Monyet dan kera adalah primata. Semua primata dapat mencengkeram sesuatu dengan tangan mereka. Banyak yang dapat mencengkeram dengan kaki juga, kalau dibandingkan dengan hewan-hewan lain. Indra penciuman primati cukup buruk. Penglihatan adalah indra paling penting bagi mereka. Primata dapat melihat warna dengan baik. Sebagian primata makan serangga, tapi hampir semua makan buah atau daun. Beberapa kera juga makan daging. Simpanse jantan kadang-kadang berburu bersama dalam kawanan. Kadang mereka juga menggunakan ranting untuk menggali serangga dari dalam tanah. Baik kera maupun monyet sama merupakan hewan yang cerdas. Mereka bisa dilatih dengan mudah, bahkan untuk merasakan perasaan manusia. Sapi adalah salah satu contoh hewan mamalia. Sapi termasuk dalam keluarga Bovidae dan genus Bos. Mereka adalah mamalia darat yang dikenal karena memiliki ciri-ciri khas seperti kemampuan menyusui anak-anak mereka dengan susu yang dihasilkan oleh kelenjar susu mereka, serta berkembang biak dengan cara melahirkan anak-anak mereka secara langsung. Sapi adalah salah satu hewan ternak yang paling umum dipelihara di seluruh dunia untuk keperluan daging, susu, dan produk-produk lainnya. Mereka memiliki peran penting dalam sejarah pertanian manusia dan masih menjadi bagian integral dari banyak sistem pertanian di seluruh dunia hingga saat ini. Paus adalah contoh lain dari hewan mamalia, meskipun ukurannya yang besar dan habitatnya yang berbeda dengan hewan darat seperti sapi. Paus tetap memiliki ciri-ciri khas mamalia. Beberapa contoh ciri khas mamalia pada paus adalah 1. Menyusui. Paus menyusui anak-anak mereka dengan susu yang dihasilkan oleh kelenjar susu mereka. Anak paus biasanya disusui oleh induknya selama beberapa bulan atau bahkan tahun, tergantung pada spesiesnya. 2. Beranak. Paus berkembang biak dengan cara melahirkan anak-anak mereka secara langsung, bukan dengan bertelur. Proses kelahiran paus ini biasanya terjadi di air. Paus memiliki berbagai spesies, termasuk paus biru, paus sperma, paus pembunuh, dan banyak lagi. Mereka adalah mamalia laut terbesar, dan seringkali menjadi perhatian, karena ukuran, dan perilaku mereka yang menakjubkan. Kanguru adalah contoh lain dari hewan mamalia.
Mereka termasuk dalam keluarga Macropodidae dan merupakan marsupial, yang berarti mereka memiliki kantung di perutnya, di mana anak-anaknya berkembang. Setelah lahir, kanguru memiliki beberapa ciri khas mamalia. Menyusui, kanguru menyusui anak-anak mereka dengan susu yang dihasilkan oleh kelenjar susu mereka. Anak kanguru lahir dalam keadaan yang belum sempurna dan kemudian merayap ke dalam kantung induknya, di mana mereka akan terus tumbuh dan berkembang. Beranak, kanguru berkembang biak dengan cara melahirkan anak-anak mereka secara langsung. Namun, setelah lahir, anak kanguru masih sangat kecil dan belum berkembang sepenuhnya, sehingga mereka harus menghabiskan waktu tambahan berkembang di dalam kantung induknya. Kanguru adalah hewan endemik di Australia dan dikenal karena loncatannya yang kuat dan kantungnya yang khas. Mereka memiliki berbagai spesies, mulai dari kanguru merah yang besar hingga kanguru pohon yang kecil. Anjing laut adalah istilah yang umumnya merujuk pada spesies mamalia laut tertentu yang termasuk dalam keluarga Otariida dan Phocidae, yang terdiri dari anjing laut sejati Otariinae dan anjing laut sejati Phocinae. Mereka bukan hewan mamalia yang berhubungan dengan hewan anjing yang umumnya dijumpai di daratan. Anjing laut sejati Otariinae memiliki ciri khas berupa telinga eksternal yang besar dan dapat digerakkan. Sementara, anjing laut sejati Phocinae memiliki telinga yang tidak terlihat secara eksternal, baik Otariidae maupun Phocidae. Termasuk di dalamnya anjing laut memiliki adaptasi untuk hidup di perairan laut dengan kemampuan berenang yang sangat baik. Sebagai mamalia laut, anjing laut masih memiliki ciri-ciri umum mamalia, seperti menyusui anak-anak mereka dengan susu yang dihasilkan oleh kelenjar susu mereka dan berkembang biak dengan cara beranak. Mereka adalah pemangsa laut yang lincah dan sangat terampil dalam berenang. Itulah penjelasan tentang hewan mamalia lengkap dengan contohnya yang perlu diketahui. Jangan lupa like, comment, and subscribe.